Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita bisa beribadah lagi dan kita sebentar akan dengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah dan semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami terus dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Sampai hari ini kami masih kembali beribadah dan kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman-Mu yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami melakukannya. Tolong kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi agar semua yang disampaikan adalah kehendak Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Biarlah sejak kecil kami boleh terus mentaati firman-Mu dan kami percaya kami akan tumbuh menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi terang, dan kami akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan baik dan kita akan lakukan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu seperti pendeta adik-adik. Nah, si Timotius ini adalah muridnya Rasul Paulus. Timotius masih sangat muda saat itu. Dia ingin menjadi hamba Tuhan. Dari kecil, Timotius ini sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus dari mamanya dan juga neneknya. Mamanya itu bernama Yunike, sedangkan neneknya bernama Lois adik-adik. Nah, mamanya dan neneknya ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada Timotius yang masih kecil saat itu. Cerita tentang Tuhan Yesus itu membuat Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus dan menjadi orang yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya Timotius. Jadi Timotius ini mengenal Tuhan Yesus dari mamanya dan juga dari neneknya. Di sekolah, adik-adik pasti punya guru kan? Nah, ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, Timotius juga punya guru. Gurunya Timotius ini namanya Pak Paulus adik-adik. Paulus ini sering mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya. Pada suatu ketika, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Surat itu adalah suratnya yang terakhir. Isi surat tersebut adalah untuk memberikan dorongan kepada Timotius dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Paulus memberitakan firman, banyak orang loh yang tidak senang akan perbuatannya itu. Maka Pak Paulus dihina, bahkan Pak Paulus menderita adik-adik hingga masuk ke penjara adik-adik. Karena apa? Karena memberitakan firman Tuhan. Tapi Paulus tidak takut loh, malah Paulus itu sabar dan selalu berdoa kepada Tuhan serta taat kepadanya. Adik-adik tahu gak kenapa Paulus bisa seperti itu? Karena Tuhan selalu menolong Paulus saat Paulus kesusahan tanpa Paulus meminta kepada Tuhan Yesus. Wah, senang banget ya adik-adik ya kalau kita seperti Pak Paulus ya. Tanpa kita minta sama Tuhan, Tuhan aja langsung menolong kepada Pak Paulus. Karena Pak Paulus sangat sayang dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu menginginkan kita untuk selalu setia kepadanya. Kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus itu seperti apa sih Kak? Menyangkal Tuhan Yesus itu melakukan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Itu namanya menyangkal Tuhan Yesus. Halo adik-adik, bagaimana cerita barusan? Menarik bukan? Apa yang kita bisa tangkap dari kisahnya Timotius dan Rasul Paulus adik-adik? Barusan kan udah nonton kan kisahnya Timotius? Nah, ada dua hal nih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Timotius dan Rasul Paulus adik-adik. Yang pertama adalah Timotius adalah teladan anak Tuhan yang mau hidup bagi Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik mau gak hidup bagi Tuhan seperti Timotius? Hidup bagi Tuhan itu
dia adalah anak yang taat adik-adik. Nah, siapa di sini yang anak-anaknya yang taat adik-adik? Dia termasuk anak yang mau hidup bagi Tuhan. Wah, banyak sekali adik-adik yang adik-adik SK di sini yang benar-benar mau hidup bagi Tuhan. Caranya bagaimana mau hidup bagi Tuhan, Kak? Caranya gampang, adik-adik itu taat pada Tuhan, taat juga kepada orang tua adik-adik. Nah, di sini adik-adik menjadi teladan seperti Timotius tadi, mau hidup bagi Tuhan. Itu yang pertama adik-adik ya. Nah, hal kedua yang harus kita pelajari dari teladannya Timotius adalah anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Di sini anak-anak Shining Kids semua pinter, semua rajin melayani Tuhan. Contohnya lewat apa? Pujian. Banyak seperti teman-teman kita, Kim, ada Angel, ada Ciaca, ada Selin, suka isi ya puji-pujian ya, mau di acara Natal ataupun di ibadah online. Nah, itu bagus adik-adik. Itu namanya adik-adik menjadi teladan dalam melayani Tuhan. Nah, banyak lagi, nggak cuma puji-pujian, banyak yang nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Saya bisa nari, Kak. Ya udah, kita menari buat Tuhan ya. Seperti adik-adik kita yang masih kecil, wah pintar-pintar seperti siapa? Sharon, ada Rema, ada Moira, ada Lala, Joen, banyak lagi. Chelsea juga, wah kalau disuruh kakaknya untuk menari buat Tuhan, dia dengan semangat menari. Itu namanya menjadi teladan untuk melayani Tuhan adik-adik. Jadi yang melayani Tuhan gak cuma kakak-kakak pena, adik-adik di rumah juga bisa loh melayani Tuhan ya. Mau ya ambil bagian, kita kerjasama dengan kakak pena untuk melayani Tuhan lewat pelayanan online. Jadi begitu adik-adik offline, sampai di gereja adik-adik udah pada pinter semua, mimpin pujian, bisa nyanyi, bisa menari buat Tuhan. Yang punya talenta main musik untuk Tuhan ya. Semua pokoknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu yang bisa baca puisi juga boleh. Adik-adik tuh pintar baca puisi tentang Tuhan Yesus, bersyukur tentang kebaikan Tuhan Yesus, boleh juga adik-adik ya. Kita mau meneladani sifat seperti Timotius. Dua hal itu adik-adik harus ingat. Yang pertama itu Tuhan, teladan yang kita pelajari dari Timotius, menjadi anak Tuhan yang mau hidup bagi Tuhan. Yang kedua, menjadi anak Tuhan yang mau melayani adik-adik ya. Itu adik-adik harus ingat, dimanapun adik-adik berada dapat menjadi teladan bagi sesama. Oke adik-adik, cukup Kakak Lisian membawakan cerita untuk minggu ini. Kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa, mengajarkan kami anak-anak-Mu ya Bapa, meneladani sifat seperti Timotius ya Bapa, dan juga Rasul Paulus ya Bapa, di mana mereka Tuhan dapat terus ya Bapa melayani-Mu dengan sungguh ya Bapa, dapat terus taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami adik-adik Shining Kids selagi masih muda, masih kecil, kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan, untuk taat ya Bapa, dan juga menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kembalikan kami untuk firman-Mu minggu depan ya Bapa, ibadah online Shining Kids ya Bapa. Kau berkati kami sekalian ya Bapa, dari awal hingga pada akhirnya Engkau telah memimpin kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik di minggu depan.